Oke semua, selamat datang di video ini. Jadi pada video ini kita akan melakukan styling pada tombol bottom. Tombol bottom. Bukankah artinya itu sama? Tombol berasal dari bahasa Indonesia dan bottom dari bahasa Inggris yang artinya dalam bahasa Indonesia tombol. Oke, lupakan itu. Jadi yang akan kita buat itu styling bottom yang seperti ini. Ada tiga jenis bottom di sini. Yang bottom pertama, dia akan menampilkan sebuah background merah dari sisi kanan ke sisi kiri. Kemudian bottom yang kedua, dia akan menampilkan background dari bawah ke atas. Tombol ketiga Anda perlu saya jelaskan. Masa cuma animasi seperti begini kita harus jelaskan juga. Yang jelas ada tiga tombol sini yang dimana animasinya berbeda, dan ketika kita tekan dia akan memiliki efek kayak duar di bagian bordernya. Lihat, untuk tombol 1, tombol 2, dan tombol 3 dia memiliki efek yang sama ketika ditekan. Dan kita tidak perlu lagi basa-basi karena judul video ini bukanlah basa-basi melainkan ngoding. Oke, langsung saja kita buka Visual Studio Code-nya. Yang pertama, di sini saya akan membuat sebuah folder dengan cara klik open file sini di Visual Studio Code, kemudian klik open folder. Di bagian sini saya akan membuat folder baru bernama button style. Oke, kemudian kita klik select folder. Tunggu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, rupanya lebih dari 5 detik. Kemudian di bagian welcome-nya kita X saja. Kemudian kita akan membuat file baru bernama index.html. Di sini tulisan index ini bisa kalian ganti menjadi home atau nama kalian. Tapi di sini saya ingin menggunakan nama index saja. Nama index itu seperti anonymous. Kemudian di sini saya beri nama, buat lagi file CSS dengan nama style.css. Kemudian saya akan membuat sintaks dasar dari HTML. Tekan saja tanda seru, kemudian tab. Ini berlaku jika kalian menggunakan text editor seperti Visual Studio Code yang ini, Sublime Text, ataupun Atom. Jadi kalau membuat sintaks dasar kita tidak perlu lagi mengetik ini satu-satu. Jadi dengan Visual Studio Code kita akan lebih dipermudah dalam melakukan ngoding. Di sini saya beri judulnya bottom style. Oke. Kemudian kita hubungkan HTML kita dengan CSS dengan cara memanggil link CSS. Oke, salah, bukan yang ini tapi huruf kecil. Link, kemudian tab. Kemudian kita langsung dibuatkan juga begini. Relnya sudah dibuat dengan href-nya. Href ini maksudnya lokasi dari CSS kita. Lokasi yang kita maksud yaitu style.css. Oke. Kemudian di bagian sini saya ingin langsung pakai live server. Jadi sebelumnya saya sudah mempunyai video sebelumnya. Video sebelumnya itu membahas tentang forum login. Bagaimana caranya kita melakukan styling pada forum login. Dan kalian bisa cek di channelnya. Di bagian sini kita langsung klik saja open live server, di mana itu merupakan extension dari extension live server yang kita download secara gratis juga di Visual Studio Code. Klik saja simbol extension ini atau Ctrl+Shift+X, kemudian cari extensionnya bernama live server, dan jika ada tulisan install di sini klik saja install dan dia otomatis akan menginstal. Kemudian lihat live server kita sudah berjalan dan tampilannya masih kosong. Itu normal karena kita belum mengisi apapun yang dalam body HTML ini. Yang ini kita kasih kecil saja.
Kemudian kita akan bagi dua layar ini sehingga mudah dalam melakukan ngodingnya, sehingga kalau kita ngoding langsung kelihatan tampilannya. Di sini kita tulis saja yang pertama titelnya yaitu bottom effect, bukan tombol bottom effect. Kok tombol bottom? Oke, abaikan itu. Tutup saja button effect. Kemudian save, lihat dia otomatis berubah. Kemudian kalau kita lihat di sini tulisan button effect ini memiliki padding sehingga ada jarak antar atas dengan tulisannya. Jadi kita perlu mereset dulu dari komponen H1 ini dengan cara menulis tanda bintang itu untuk semua elemen. Kita reset dengan padding 0. Padding 0 itu sama halnya kita akan mengembalikan default dari komponen ini tanpa menggunakan padding. Kemudian di sini masih ada tersisa margin, terlihat karena masih ada jarak antara H1 ini dengan atas HTML-nya. Jadi kita kasih juga reset dengan margin 0. Lihat dia otomatis mereset. Kemudian kita akan buat tulisan bottom effect ini ke tengah dengan cara menulis body. Kemudian kita kasih display flex. Kemudian kita karena displaynya sudah berbentuk flex, jadi kita bisa mengatur posisi dari komponen H1 ini untuk sumbu X dan sumbu Y nya dengan cara untuk mengatur sumbu horizontal atau sumbu X dalam komponen bottom effect ini. Kita tulis saja flex, bukan flex melainkan justify content center. Center itu untuk ke tengah lah, masa center aja kalian tidak mengerti. Oke, dia sudah ke tengah. Kemudian untuk sejajar sumbu Y nya kita pakai yang namanya align item. Kemudian kita kasih value-nya center. Lihat di sini tidak merubah apapun karena body kita belum memiliki tinggi. Jadi tingginya cuma sebatas kontennya, cuma setinggi nih. Kalau kita perjelas dengan menambahkan border 1px solid yellow, kita lihat ukuran besar dari body hanya sebesar begini, cuma sebesar teks ini. Jadi posisinya sudah di tengah. Karena kita tidak ingin bodinya sebesar konten, melainkan kita ingin secara full dari ukuran browser. Kita bisa atur height-nya dulu. Height sebanyak 100 VH. VH itu kepanjangan dari viewport. Viewport height berarti tinggi dari ukuran browser. 100% dari tinggi ukuran browser. Kita lihat ukurannya sudah sebesar browser. Jika kita perkecil browsernya, kita lihat di sini, maka ukuran bodinya akan sebesar browser itu. Jika kita perbesar, dia akan membesar sendirinya. Jadi dia hampir mirip responsif. Sudah sedikit responsif ini. Kemudian di HTML kita tambahkan lagi sebuah input 3 buah bottom, yang dimana ketiga bottom itu kita bungkus ke dalam div dengan class button. Kemudian kita tambahkan bottom hover me. Kemudian kita duplikat menjadi 3, 1, 2, 3. Kita save dan dia otomatis membuat 3 komponen dari button. Kemudian karena lihat ini dari H1 dengan bottom dia menempel. Karena flex direction dari display flex ini secara default dia mengatur untuk sejajar secara baris. Dan kita akan menghancurkan flow dari flex itu dengan cara flex direction column. Sehingga dia akan mengurutkan secara kolom. Kolom itu secara vertikal. Sedangkan kalau row secara baris. Kemudian kalau kita save, dia akan otomatis ke bawah. Kemudian kita akan kasih jarak antara H1
yang ini dengan kelas button dengan cara kita tulis saja H1. Karena H1 nya dalam HTML ini cuma satu buah saja, maka kita bisa menuliskan H1 begini. Dan jika H1 nya 2, maka kalau kita ingin membedakan antara H1 yang pertama ini dengan tulisan bottom effect dengan H1 yang tulisan MME, kalian bisa menambahkan sebuah kelas ataupun ID. Karena kita hanya menggunakan H1 sini, jadi kita tulis saja langsung H1 dalam CSS-nya. Kemudian kita kasih margin. Margin di sini kita kasih 10 pixel untuk posisi horizontal, posisi vertikal. Dan untuk value yang kedua itu untuk mengatur pada sumbu X atau sumbu horizontalnya. Kita kasih 0. Lihat, dia sudah memiliki jarak sebanyak 10 pixel dari bottomnya. Kemudian kita akan melakukan styling pada buttonnya dengan cara tulis bottom. Kemudian di bagian bottom kita kasih width, bukan Windows tapi width sebanyak 150 pixel. Dan dia akan melebar. Kita tambah lagi sedikit, sepertinya 180. Oke, sudah pas. Kemudian bagian sini kita tambahkan padding sebanyak 10 pixel dulu. Masih kurang kayaknya. Kita tambahkan 14 pixel coba. Oke, sudah pas. Kemudian kita kasih border radius sebanyak 20 pixel. Oke, dia akan otomatis tidak siku lagi. Kan sebelumnya dia berbentuk siku, yang bagian sini ujung dari bottomnya dia sedikit runcing, dan kita akan menghaluskan sehingga dia terlihat lebih bulat. Kita kasih border radius sebesar 20 pixel. Kemudian kalau kita lihat ini, kalau kita klik masih ada tampilan kotak pada bottom sini. Untuk menghilangkannya itu namanya outline. Kita kasih none, sehingga ketika kita klik lagi dia tidak akan memunculkan outline lagi. Kemudian selanjutnya kita akan buat shadow yang seperti ini. Yang ini shadow warna biru dan warna merah. Di sini saya menggunakan situs website bernama Flatui Colors, di mana dia menyediakan warna-warna yang keren, yang mudah juga digunakan. Di sini saya ingin menggunakan versi RGBA. Saya ingin untuk border bawahnya ini, maksudnya box shadow bawah ini, saya ingin pakai warna yang ini. Jadi kita tambahkan di sini box shadow untuk menambah bayangan. Untuk value yang pertama itu untuk sumbu Y sebanyak 20 pixel, maka dia akan turun sebanyak 20 pixel. Kemudian untuk value yang kedua dia akan untuk sumbu X, dan untuk value yang ketiga lebar dari suatu bayangan. Di sini saya kasih 4 pixel dan juga warnanya. Untuk value yang terakhir yaitu warna. Kalau kita lihat dia sudah tercipta suatu bayangan di sini. Kemudian saya ingin ubah opacity-nya menjadi 6. Oke, sehingga lebih halus bayangannya. Kemudian saya ingin menghilangkan bordernya, kasih none. Oke, bordernya hilang. Oke, kemudian di bagian atasnya saya ingin menambahkan lagi bayangan dengan cara kita copy lagi bayangan di sini. Kemudian kita tambahkan di bawahnya koma. Kemudian di sininya kita ganti, kita balikan. Kan ini positif semua, kita kasih minus. Sehingga bayangannya nanti menghadap ke atas. Lihat, dia sudah ke atas bayangannya. Kemudian colornya kita ganti jadi biru ini. Kemudian kita hapus. Yang ini kita tambahkan. Oke, save. Oke, sudah perfect. Oke.
mungkin berbeda dengan tampilan yang ini, karena kita ingin melakukan sesuatu yang namanya renovasi. Kemudian backgroundnya kita kasih none supaya hilang. Background yang ini, background kita kasih none. Oke, kemudian save. Dia otomatis menghilangkan warna abu-abu tadi. Kemudian tulisannya saya ingin ubah font size-nya menjadi 1 EM. Oke, sudah sedikit besar, kasih 1.2. Kemudian kita kasih tebal font weight, kasih 500. Tebalannya kurang tebal, kasih 600. Terlalu tebal, kasih 530. Oke, sudah pas. Kemudian kita kasih letter spacing sebanyak 20 pixel sehingga tulisannya agak tidak terlalu dempet. Kemudian kita kasih margin untuk bottom karena terlihat dempet. Kita kasih margin untuk sumbu X kita kasih 0, sumbu Y kita kasih 0, dan sumbu X kita kasih sebanyak 9 pixel. Oke, sepertinya terlalu jauh. Kita kasih 5 saja. Oke, sudah pas. Selanjutnya kita akan membuat background yang warna merah ini, tapi saya ingin backgroundnya warna ini aja. Oke, dengan cara tulis button, kemudian kita tulis after. Ini merupakan pseudo, dimana dia ini komponen bisa dibilang sebagai komponen anonymous, di mana dia akan tiba-tiba muncul dalam browser dengan istilah after. Nanti kita lihat di bagian sini. Kita kasih content. Ini merupakan atribut penting dalam pseudo after, sehingga komponen afternya bisa nampak atau berbentuk konten. Jika kita tidak menggunakan ini, maka konten yang akan kita buat tidak akan berhasil dibuat. Kemudian kita kasih width sebesar 100%. Kemudian height-nya kita kasih 100%. Kemudian kita kasih background color warna teal. Belum muncul kan? Karena kita belum kasih position absolute. Kemudian position yang ini kita kasih relatif, karena position absolute itu tidak bisa berdiri tanpa menggunakan parent. Jadi absolute ini memiliki parent bernama relatif. Kemudian kita atur letaknya, topnya kita kasih 0 sehingga dia dempet atas pada tiap bottom. Oke, dia dempet. Kemudian kita kasih left-nya menjadi 0 sehingga dia dempet ke kiri. Oke, kemudian kita kasih border radius sebanyak 20 pixel sama. Kemudian kita kasih Z index-nya sehingga dia berada pada belakang tulisannya. Kita kasih min 1 sehingga tulisannya berada di depan. Sudah. Kemudian apa lagi? Sudah dulu kayaknya. Kemudian left-nya kita kasih 100% sehingga dia menghilang. Kita kasih overflow supaya komponen yang berada di luar bottom ini menghilang. Overflow hidden, dia menghilang, tapi sebenarnya komponennya masih ada di sini. Oke, kemudian kita tambahkan button. Ketika di hover itu maksudnya ketika disentuh, maka di sini kita tulis hover, maka titik-titik after itu bacanya maka komponen after kita tampilkan dengan cara menambahkan left-nya kita kembalikan menjadi 0. Lihat, dia otomatis kembali ke posisi semula. Kemudian supaya dia sedikit halus kita kasih transition.
transition itu mengatur animasi dengan jatuhan waktu tertentu. Di sini kita kasih Alt dengan waktu 300 ms isi. Kita save, lihat dia otomatis terlalu cepat sepertinya. Kita kasih 1 detik. Dia terlalu cepat ya. Oh, transitionnya bukan di sini melainkan di after. Oke, dia sudah jalan. Karena afternya yang akan melakukan perubahan, maka transitionnya seharusnya kita taruh di afternya, bukan di GLS buttonnya. Kita lihat dia otomatis bergerak. Hiddennya kita kembalikan. Tunggu dulu, saya ingin minum. Oke, selanjutnya kita akan waktunya kita kembalikan. Ini terlalu lama, 1 detik. Waktunya ini kita kasih kembali menjadi 300 ms. Oke, dia sudah normal. Kita lihat efeknya sama kan? Oke. Kemudian kita ubah colornya ketika kita hover menjadi warna putih, karena ini nggak bersesuaian. Kita tulis button hover, ketika di hover maka warna tulisannya kita kasih white. Kita lihat, oke, ketika disentuh dia otomatis berubah menjadi warna putih. Kita tambahkan juga transition di sini. Alt easy selama 1 detik, easy. Oke, dia otomatis berubah jadi putih. Terlalu lama 1 detik, kita kasih 500 ms. Lihat, dia otomatis berubah. Untuk efek pertama kayaknya sudah benar ya. Bagusnya kita ganti juga ketika di hover, maka kita ganti bordernya, kita ganti jadi 2 pixel solid salmon. Sepertinya kurang bagus, tidak perlu lagi kita tambahkan seharusnya. Yang ini kita ganti saja warna salmon. Oke, supaya lebih kelihatan. Kemudian yang ini kita kasih opacity-nya jangan terlalu tebal dah. Kita kasih 0,5 aja. Atau sedikit tebal lagi, 0,7. Oke. Oke, sudah pas. Jika kalian ingin merubah efeknya, atur saja sendiri. Kalian bisa kok. Kemudian kalau untuk yang ini, efek yang ini, kita tinggal atur-atur saja position dari absolute afternya. Kemudian kita akan atur dulu di sini. Kita tambahkan sebuah kelas bernama btn1. Untuk kelas 2 kita kasih btn2. btn2 jangan pakai bahasa Inggris lah, bahasa Indonesia saja. btn3. Kemudian kita save, hasilnya masih tetap. Kemudian di bagian sini kita copy dari sini aja ya, kita copy dari sini, kita copy yang ini, kita ganti, kita tambahkan btn1. Kemudian ini btn1. Kita lihat, oke, yang ini tidak berfungsi. Mantap. Kemudian yang ini kita copy, kita ubah yang ini jadi btn2. Ini btn2 juga, oke.
Apa yang salah ya? Oh ya, tanda kurung kerawalnya kurang. Ada lagi yang salah ini. Coba kita kembalikan. Oke, yang mana salah? Oke, sudah normal. Kita salah copy tadi. Yang ini kita copy. Ini oke, save. Ini kita ganti btn2. Aduh, btn2 di sini juga kita ganti btn2. Oke, kalau yang ini kita ganti awalnya topnya 100%. Kasih 0 ini ya. Top kita kasih 0. Kemudian leftnya ini kita kasih 0 supaya dia mulai dari ujung sini. Kemudian awal sebelum ditekan kita kasih 100%. Oke, lihat efeknya. Oke, mantap. Dan untuk bottom 3 juga kita modifikasi seperti begitu juga. Oke, salah copy. Kenapa salah copy terus ini? Yang ini kita copy lagi 2 garis, kemudian kita paste untuk bottom 3 btn 3. Yang ini juga btn 3. Ini dari tengah ya, jadi kita tidak butuh lagi yang ini, kita kasih 0 saja yang ini. Oke, kita kasih transform. Ini merupakan sintaks dari CSS3. Kita kasih scale, ukurannya kita kasih 0,4. Oke, lihat dia berada di situ. Nah, kita kasih 0 aja, kemudian di bagian sini kita kasih transform. Kita kembalikan scale-nya menjadi 1 atau 100%. Lihat. Oke, lumayan mantap. Oke, efeknya sudah sama persis, dan jika kalian ingin mengatur-ngatur waktu transisinya, kalian bisa atur sendiri buat sesuai selera. Kemudian yang terakhir kita akan buat sebuah efek ketika ditekan. Namanya yaitu kita pakai saja di bottomnya karena ini bersifat sama semua efeknya. Kita kasih btn ketika di fokus atau ketika aktif aja lah. Aktif, kita kasih border 1px solid black. Kita lihat ketika ditekan dia akan munculkan kedipan begitu. Nih, kalau ini tidak muncul apapun. Kalau kita lihat aktif, dia akan memunculkan efek kedipan begitu. Efek kedipan atau alias dia menambahkan border. Di bagian sini kita kasih sedikit kurang. Oke, mantap. Lihat, tombol bottomnya ikut goyang. Biasanya itu gara-gara overflow. Kita kasih hidden. Oke, dia masih goyang. Di bagian sini kita coba lagi. Oke, dia bermasalah. Oke, sepertinya di bagian kelas bottomnya dia kurang panjang.
Jadi kita harus tambahkan button. Sini kita kasih height sebesar 30 VH. Coba border 1px solid yellow. Oke, kita kasih border box sizing, border box. Mantap. Ini biasanya gara-gara shadownya terlalu tinggi. Oke. Ya mungkin untuk pencarian bug seperti ini kalian bisa bantu cari, karena kalau saya cari mungkin akan memakan banyak durasi. Jadi jika kalian punya tahu cara menghilangkan bug ini, kalian bisa tulis di komentar. Dan waktunya sudah lebih dari 30 menit, dan itu saja mungkin video dari saya. Sekian dan terima kasih banyak.